Hai, ya seperti biasa, kalian buka file, di dalamnya buka folder ya. Di dalamnya buat index.html dan jangan lupa klik kanan open with live server. Kemudian di browsernya klik kanan inspect dan pilih console log. Untuk materi kali ini kita akan bahas tentang tipe data array. Ya mungkin kalian sudah pernah pelajari ya pada mata kuliah bahasa pemrograman sebelumnya. Jadi pada dasarnya array ini salah satu tipe data yang menyimpan sejumlah data. Kemudian bagaimana cara menulis array di dalam JavaScript? Kita buka tag ya, script, tab, dan di enter. Kita buat arraynya, misalkan let prodi sama dengan kalian buka ke kurung ya, untuk membuat tipe data array. Kemudian seperti biasa, kalau dia string, kalian pakai tanda kutip. Misalkan teknik. Tapi kalau dia integer, kalian tidak perlu pakai tanda kutip. Dan ini juga bisa tipe data diisikannya, tipe data true dan false, atau tipe data boolean. Jadi isi di dalamnya itu bebas. Sekarang kita isi saja prodi ya, nama-nama prodi, teknik, sistem, bisnis. Kemudian bagaimana mau mencetak array ya. Ini sama seperti variabel kemarin, tinggal gunakan console.log, buka kurung apa nama arraynya, yaitu prodi, save ya. Jadi di sini ada tulisannya array, dimana di dalamnya ada 3 data ya, teknik, sistem, dan bisnis. Kemudian bagaimana kalau kita mau mencetak hanya teknik saja, bukan seluruh isi data array. Jadi untuk array sendiri, dia itu punya indeks ya. Indeksnya itu mulai dari 0. Jadi teknik itu indeksnya 0, sistem indeksnya 1, dan bisnis itu indeksnya 2. Jadi kalau kalian ingin mencetak sistem, ini tinggal tambahkan kurung ya. Kemudian indeks ke berapa, karena sistem indeks ke 1, tambahkan nilai 1. Kalau di save, dia akan mencetak sistem. Kalau 0, berarti yang dicetak adalah teknik. Jadi ingat-ingat, indeks array mulai dari 0. Kemudian bagaimana kalau kita mau mencetak keseluruhan array, dicetak satu per satu ya. Kalau tadi kita cetak seperti ini, dia masih berbentuk array. Kita bisa menggunakan namanya pengulangan yang sudah kita pelajari ya. Jadi kalau mau buat pengulangan, for, buka kurung, i sama dengan, karena indeks array itu mulai dari 0, berarti sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil dari panjang array, karena panjang arraynya 3 ya. Sini bisa saja kita tulis 3, tapi kita harus buat dia menjadi lebih fleksibel ya. Jadi kita suruh saja programnya yang menghitung berapa panjang arraynya. Prodi titik length. Jadi length ini fungsi di JavaScript ya, untuk menghitung panjang sebuah data. Kemudian jangan lupa i++.
tinggal konsol titik log ke kurung prodi. Tapi di sini kalau tadi kita isi 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini tinggal kita cetak i-nya dan save. Jadi sekarang ini saya komentari dulu ya. Atau biarkan saja ya. Sekarang dia sudah cetak ya, isi dari arraynya, teknik, sistem, dan bisnis. Kalau tadi kita cetak langsung data arraynya ya, seperti ini. Tapi kalau ini kita cetak isi dari arraynya. Ya, ini kalian lihat saya dulu. Nanti baru kita masuk di studi kasus ya. Kita gunakan array dan bagaimana mencetak sebuah array. Untuk saat ini kita gunakan dulu console log. Kemudian ini dinamakan dengan array satu dimensi. Selain itu ada namanya array multidimensi. Ini saya komentar ya. Kalau array multidimensi, misalkan let mahasiswa sama dengan kalian buka array dan enter. Jadi kalau array multidimensi pada dasarnya di dalam array ada lagi array. Misalkan Andi 2022 teknik. Kalau mau buat array baru jangan lupa di sini pakai koma. Kemudian bisa di copy ya, alt shift bawah. Sekarang kita ganti 2023. Ini juga ya 2023. Sistem bisnis. Save. Oh ini pakai tanda kutip ya. Ya ini sama, kita bisa console log ya untuk melihat isi array mahasiswa. Jadi di dalam array ada lagi array di dalamnya, makanya disebut dengan array multidimensi. Tapi untuk array ya, kalau tipe data string, integer, kalian bisa gunakan console log. Kalau array, lebih bagus kalian gunakan namanya console table, supaya datanya itu ditampilkan dalam table. Jadi di sini kelihatannya indeks ke berapa. Misalnya kita mau cetak datanya Iwan, berarti console.log, kemudian buka kurung, nama arraynya mahasiswa. Iwan itu indeks ke 1 ya. 1. Ya, Iwan. Jadi indeks pertamanya ini ya, 1. Kalau ini indeksnya 0 ya, 0. Ini 1. Kemudian di dalamnya lagi kita cari Iwan itu indeks ke berapa. Berarti dia indeks ke 0. Kalau saya mau cetak 2022, berarti indeks ke 1. Jadi dicetak 2022. Tapi kalau mau dicetak bisnis, berarti ini 0, 1, 2. 2, 0, 1, 2. Jadi yang tercetak adalah bisnis. DOM atau dokumen objek model. Jadi pada dasarnya kalau kita mau memanipulasi sesuatu di dalam HTML ya, untuk menggunakan JavaScript, biasanya kita gunakan namanya adalah DOM atau dokumen objek modal. Misalkan A1 ya, kita tulis di sini Unitama dan di save. Sekarang sudah tercetak ya tulisan Unitama. Ini kalian pakai ID ya, ID kampus. Sekarang bagaimana kita akan mengganti tulisan ini dengan menggunakan JavaScript.
Jadi kalian tulis dokumen, buka dulu JavaScript ya, dokumen titik get elemen by ID, kemudian buka kurung, nama ID-nya apa? Nama ID-nya adalah kampus titik inner HTML sama dengan misalkan Akbar, dan di save. Jadi tulisan ini bisa kita rubah dengan menggunakan JavaScript. Jadi ini dinamakan dengan dokumen objek model ya. Jadi kita bisa memanipulasi tag-tag di dalam HTML. Dan selain ID, kita bisa juga menargetkan menggunakan tag ya, misalkan H2, kita biarkan kosong, dokumen titik get elemen by ID, get elemen ini bukan by ID ya, tapi by tag name. Misalkan kita ingin merubah seluruh isinya dari tag H2, pakai tanda kutip H2 inner HTML Unitama, get element by tag name. Ya, ini kurang bagusnya kalau pakai tag name ya. Kalian harus panggil indeksnya. Karena biasanya di dalam sebuah halaman web itu tag H2 itu lebih dari 1. Makanya kalian harus targetkan menggunakan indeksnya. Jadi biasanya di dalam JavaScript kita lebih sering menargetkan dengan menggunakan ID. Karena kenapa? Kalau di dalam sebuah halaman web itu ID hanya bisa dibuat 1 kali. Makanya kita langsung bisa target ID-nya apa. Nah, ini saya hapus ya. Kemudian kita bukan hanya bisa mengganti tulisannya, kita juga bisa merubah stylingnya. Misalkan dokumen get element by ID campus style titik font size. Kita bisa merubah ukurannya menjadi lebih besar. Oh, ini 100 pixel ya. Ya, jadi sekarang tulisannya lebih besar. Ya, tapi kalau kita buat aplikasi, kondisi seperti ini itu tidak langsung dijalankan ya. Biasanya kita akan buat pada saat sebuah event ya, atau pada saat kejadian tertentu. Jadi ini kalian komentari, kita buat event. Kalau kalian perhatikan ya, ini kita tulis 2 kali ya. Oh, ini saya ganti dulu ya, jadi Akbar, ini jadi Unitama. Kita tulis 2 kali, 2 baris ini. Kalau di bahasa program ini kurang bagus. Kenapa? Kalau misalkan ID-nya berubah, kita akan ganti juga kedua script ini. Jadi sebaiknya ini kita tampung dalam sebuah variabel. Misalkan variabel kampus. Sekarang tinggal kita panggil kampus titik add event listener. Jadi kita menambahkan sebuah event. Eventnya apa? Eventnya mouse over. Jadi mouse over itu pada saat kalian sorot ya dengan kursor di elemen yang ID-nya kampus. Nantinya kita akan menjalankan sebuah function. Untuk kali ini fungsinya tidak perlu diberikan nama ya.
tinggal kalian copy. Matikan ya. Dan untuk dokumen get element by ID ini, karena kita sudah tampung ya dalam variabel, makanya tinggal kita tulis saja nama variabelnya kampus. Save. Kalau disorot, mouse over. Ini salah ketik ya, mouse over. Jadi pada saat kalian sorot dengan kursor yang ID-nya kampus, nanti function ini akan dijalankan. Saya kita sorot dengan kursor, jadi tulisan Akbar tadi langsung berubah menjadi Unitama, dan ukuran size-nya juga langsung berubah ya, menjadi 100 pixel. Untuk mouse over ini, untuk event ya, event listener ini kalian ada banyak ya. Kalian bisa saja lihat di W3 School untuk dokumentasinya. Ya, ini klik itu pada saat kita klik ya. Misalkan kita buat sebuah tombol, pada saat tombolnya diklik, baru tulisan Akbar tadi berubah menjadi Unitama. Ini tadi yang mouse over ya. Kalau mouse out itu pada saat kalau kita sorot ya, kita sorot dengan kursor, itu dia belum berubah, tapi pada saat kursornya meninggalkan elemen tersebut, nanti eventnya akan jalan. Jadi kalian bisa lihat dokumentasinya di W3 School ya, untuk beberapa event lainnya, dan juga beberapa contoh dokumen objek model ya. Nah, sekian untuk materi kali ini.